Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kembali diizinkan oleh Allah atas kajian mempelajari fikih muamalah maliyah, fikih halal haram berkaitan dengan harta, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan nikmatnya kepada kita, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah dan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ibadah yang paling mulia adalah menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah." Bahwa dunia itu dilaknat dan semua yang ada di dunia itu dilaknat, illa zikru billah, kecuali zikir kepada Allah. Yang mana maksud dari hadis ini bahwa dunia itu melalaikan kita, jadi dilaknat itu dijauhkan, ya. Dunia itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang ada di dunia itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Harta, anak, istri, pekerjaan itu melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali berzikir. Maksudnya para ulama mengatakan yaitu menuntut ilmu. Jadi dengan menuntut ilmu inilah akan menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita memahami hak-hak Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Terutama dalam kajian kita kali ini membahas tema tentang investasi halal, lawannya investasi yang diharamkan. Kita akan membahas pengertian dari investasi, kemudian bagaimana anjuran dalam syariat Islam, dalil-dalil dalam Quran dan hadis untuk menginvestasikan harta kita, dan nanti kita akan ketahui apa investasi yang dianjurkan dan bentuk investasi yang diharamkan. Semoga Allah SWT memberikan pada kita dalam kajian ini pemahaman tentang investasi yang benar. Kita lihat mulai kajian kita dari pengertian dari investasi, yang mana investasi itu di dalam bahasa Arab, karena tinjauan pelajaran kita dilihat dari Al-Quran dan hadis. Jadi saya mendekatkan pembahasannya kepada fikih Islam, ya. Di dalam fikih Islam, investasi itu dinamakan dengan istismar. Istismar, yang mana istismar ini yaitu asal kata dari samarun, ya. Samar itu artinya hasil atau buah, ya. Seperti pepatah atau hadis mengatakan, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, ya. Kasyajari bila simar, seperti pohon yang tidak ada buahnya. Jadi samar itu artinya adalah buah. Jadi istismar itu artinya mencari pemasukan atau penghasilan atau mengembangkan harta. Nah, itu arti
dari istismar secara bahasa. Sedangkan investasi dalam ekonomi, terutama dalam Islam, yaitu infaqul mal fi wajhin minal wujuh bi qasdil husuli ala dakhalin, yaitu membelanjakan harta pada bentuk-bentuk atau cara-cara dengan tujuannya mendapatkan tambahan atau mendapatkan hasil. Ya. Jadi kita membelanjakan aset kita, harta kita untuk mendapatkan tambahan pemasukan, tambahan hasil dari harta yang kita belanjakan tersebut. Nah, inilah ya makna investasi tersebut. Nah, bagaimana dalil-dalil dalam syariat ya menganjurkan tentang investasi? Di antaranya yaitu di dalam Al-Quran surat Hud ayat 61. Allah memerintahkan agar kita memakmurkan di dunia ini, artinya melakukan perbuatan-perbuatan agar ya menghasilkan ya dari hasil tersebut yang bermanfaat bagi kita di muka bumi ini. Allah berfirman, wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah lah yang menumbuhkan dari apa yang di muka bumi, wasta'marakum fiha, dan Allah perintahkan kalian untuk memakmurkannya ya. Artinya mengolahnya yang ada di muka bumi ini. Jadi Allah menumbuhkan dan Allah perintahkan kita untuk mengelolanya ya di muka bumi ini. Jadi ini perintah agar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menghasilkan harta di muka bumi ini. Kemudian dalil berikutnya dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Allah menyebutkan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, dan sebagian kaum muslim itu mereka melakukan perjalanan dagang di muka bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah memuji orang-orang yang melakukan bisnis berdagang ya, dengan melakukan jual dan beli, membeli barang dan menjualnya supaya mendapatkan selisih atau keuntungan. Allah memuji perbuatan tersebut ya, seperti Allah memuji sebelumnya dengan kaum muslimin yang berperang di jalan Allah. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan sebagian mereka berjuang di jalan Allah. Nah, di sini ya anjuran untuk melakukan dagang atau berbisnis mencari untung. Allah memujinya seperti orang yang jihad di jalan Allah. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah
yang Allah berikan kepadamu kampung akhirat, ya. Jadi Allah menciptakan hari pembalasan, yaitu di akhirat nanti, surga. Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari posisi kita di surga nantinya, ya. Dan tetapi Allah mengatakan jangan melupakan bagianmu di dunia. Nah, ini perintah agar kita ayat ini yang pertama kali memerintahkan, yaitu berusahalah kita di dunia ini mencari yang terbaik untuk kehidupan akhirat kita, ya. Tetapi juga Allah mengatakan jangan melupakan kebaikan kita di dunia ini. Nah, perintah untuk berusaha, ya, mencari harta di muka bumi ini dalam surah Al-Qasas ayat 77, ya. Nah, inilah dalil-dalil dalam Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa taala menganjurkan pada kita untuk berusaha, ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan atau menambah pemasukan kita. Kemudian adapun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, perintah untuk kita selalu menjadi orang yang berusaha mengembangkan harta, ya, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya hadis Anas bin Malik, Allah meridhoinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, in qamatis sa'atu wa biyadi ahadikum fasilah, apabila telah terjadi hari kiamat dan di tangan kalian masih ada bibit, ya, padahal hari kiamat sudah terjadi dan kita di tangan kita masih ada bibit tanaman. Fa in istata'a an la yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al. Maka jika masih memungkinkan untuk menanam bibit tadi, maka lakukanlah, ya. Lihat bagaimana perintah Rasulullah SAW, padahal hari kiamat sudah terjadi, ya, sudah terjadi hari kiamat, tapi di tangan kita masih ada bibit. Diperintahkan kita untuk menanam agar mendapatkan hasil harta dari tanaman tersebut. Nah, lihat bagaimana, ya, menunjukkan anjuran syariat Islam agar kita berusaha mencari harta. Tidak boleh menjadi orang yang tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan untuk berbisnis, ya. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bit-tijarah, fa inna fiha tis'atu a'syari rizki." Hendaklah kalian melakukan perdagangan, berbisnis, ya, jual beli. Maka sesungguhnya dalam berdagang tersebut merupakan 9 dari 10 rezeki. Jadi kalau rezeki itu 10, 9-nya itu dengan cara berdagang. Nah, menunjukkan bahwa yang sangat banyak bagian dari rezeki kalau ingin dengan cara berbisnis, ya. Makanya kita lihat Abdurrahman bin Auf, bagaimana rezekinya begitu cepat berkembangnya. Ketika, ya, sudah pernah kita ceritakan, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah itu hanya membawa harta pakaian yang di badannya saja, ya. Ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat Sa'ad, orang kaya dari Madinah,
berasal dari Madinah, mengatakan, saya memiliki 2 kebun kurma, ya, maka pilihlah salah satunya. Ya, ini dengan cara bertani. Kayanya dengan cara bertani. Kemudian Abdurrahman mengatakan, ya, Allah berkahi hartamu, tapi tunjuki saya pasar. Maka beliau pun mulai, ya, berusaha untuk mendapatkan pemasukan dengan cara membeli, dengan cara bayarnya ditunda di pasar, beli dulu, kemudian nanti akan dibayar, dia jual, kemudian hasil penjualannya itu dia bayar, ya, utang-utangnya. Tidak lama setelah itu, perang-perang berapa tahun setelah hijrah, ternyata Abdurrahman bin Auf sudah, ya, memiliki harta yang sangat banyak, bisa membantu jihad di jalan Allah, menginfakkan kuda perang, unta untuk perang, ya. Dan bagaimana hanya beberapa tahun memiliki harta yang sangat banyak, ratusan hewan, ya. Dan juga begitu dengan Abu Bakar, Umar, Utsman. Ketika hijrahnya kan mereka meninggalkan harta mereka. Tetapi ketika peperangan itu kan gak berapa tahun. Nabi hidup banyak 10 tahun di Madinah. Dan ketika dalam peperangan Nabi itu berperang tahun kedua udah mulai, ya, perang Badar, ketiga perang Uhud, 3 tahun. Nah, suatu ketika Nabi bertanya pada Abu Bakar, begitu banyaknya hartanya yang digunakan untuk membantu, ya, persiapan perang. Nah, begitu juga Utsman membeli sumur orang Yahudi. Lihat, dengan berdagang itulah makanya tadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa 9 dari 10 rezeki itu dengan mendapatkan cara berbisnis. Nah, jadi kita lihat nanti bagaimana cara investasi yang halal di dalam syariat Islam. Ya. Nah, itulah dalil-dalil anjuran dalam syariat Islam agar kita berusaha mengembangkan harta. Bahkan Islam mengharamkan kepada kita untuk menumpuk-numpuk harta. Nah, Allah mengancam orang yang menumpuk-numpuk harta itu dengan api neraka. Dalam surat At-Taubah, ya, ayat 34, Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menimbun, ya, harta mereka, emas dan perak mereka, karena dulu kekayaan itu berupa dinar dan dirham diantaranya. Makanya bentuk harta yang wajib zakat itu adalah emas dan perak, dinar dan dirham. Orang-orang yang menumpuk, menimbun emas dan perak dan tidak diinfakkan, tidak dibelanjakan. Investasi tadi kan membelanjakan harta, ya. Sedangkan orang ini enggak, dia punya uang timbun, tidak dibelanja-belanjakan, ditimbun saja. Nah, maka Allah mengatakan, maka tidak membelanjakan di jalan Allah. Jadi untuk berdagang itu juga membelanjakan harta di jalan Allah. Makanya Allah tadi menguji orang-orang yang melakukan perjalanan dagang di muka bumi seperti berjihad di jalan Allah. Ya. Jadi berbisnis itu juga merupakan perintah dari Allah, seperti juga jihad di jalan Allah. Maka orang-orang yang mereka menimbun harta emas dan peraknya tidak dibelanjakan di jalan Allah, beritahu mereka azab yang pedih. Nah, memang ayat ini maksudnya yaitu tidak mengeluarkan zakatnya, ya, tidak mengeluarkan zakatnya, itulah yang diharamkan.
Tetapi yaknizun itu artinya menumpuk-numpuk, tidak dibelanjakan. Nah, makanya bapak-bapak biasanya yang pebisnis, mungkin ada juga banyak di ibu yang pebisnis. Kalau betul-betul orang pengusaha, saya ya melihat sebuah konten edukasi masalah bisnis mengatakan pengusaha yang sebenarnya itu uangnya nggak seberapa di rekening. Ya, orang yang banyak uang di rekening itu bukan pengusaha berarti. Kenapa? Karena pengusaha itu hartanya bukan berupa uang, tapi dia akan investasikan di perusahaan ini, beli saham, beli ini. Itu yang orang kaya yang sebenarnya. Sebetulnya lihat aja di dompetnya nggak ada uang, itu pengusaha-pengusaha yang benar itu. Tapi kalau ada yang pamer, ya kita lanjutkan. Jadi pengusaha yang sebenarnya tersebut, mereka uang di rekeningnya ya sedikit. Kenapa? Karena pengusaha sebenarnya mereka uangnya untuk dikembangkan terus. Nah, kalau ada orang yang memiliki rekening yang banyak, ya uangnya, berarti itu bukan pengusaha. Ya kan ibu-ibu? Biasanya kalau yang banyak rekeningnya itu biasanya pegawai biasanya. Atau kalau banyak banget biasanya uang yang tidak halal, biasanya disimpan-simpan supaya nggak ketahuan. Tapi kalau pengusaha uangnya nggak ada yang di rekening, uangnya ini yang disampaikan oleh konten kreator yang menjelaskan tentang bagaimana berbisnis. Nah itulah ya, bagaimana Islam mengharamkan kita menimbun-nimbun harta. Karena menimbun harta, menimbun emas, menimbun rupiah, itu menjadikan ya banyaknya orang-orang yang tidak mendapatkan manfaat. Ya. Karena kalau kita buka usaha dengan uang kita, maka uang kita berkembang, orang pun mendapat lapangan pekerjaan. Tapi kalau kita tumpuk-tumpuk ya, nah kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, apalagi kalau zaman sekarang terjadi inflasi, berkurang uangnya, dan berbahayanya lagi kalau tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, oleh karena itu lebih baik dikembangkan, diinvestasikan. Nah, pertanyaannya, kita mau investasikan kemana uang kita? Ya, itu yang perlu kita mendapatkan jawaban. Nah, maka ibu-ibu yang rekeningnya banyak, nah hati-hati tabungannya rekeningnya banyak. Karena tadi haramnya menimbun harta. Perintah untuk mengembangkan harta, ya, tidak boleh harta kita ditimbun-timbun. Nah, sekarang pertanyaannya, kemana akan kita investasikan? Ya, maka tadi Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwa kalau ingin cepat mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala dengan cara melakukan jual beli, berdagang, nah, atau memproduksi, ya, kita beli bahan-bahan. Kalau kita tidak memiliki keahlian, ke siapa kita serahkan? Kepada orang ahlinya yang kita percaya. Nah, misalkan kita latar belakang kita adalah ya sebagai karyawan misalkan, maka kita serahkan harta kita kepada orang lain untuk mengembangkan dengan cara berdagang. Nah, jadi yang pertama kali adalah dengan melakukan perdagangan, ya, itu cara investasi. Nah,
Kalau dengan orang lain, maka ada akad-akad yang dinamakan ya dalam istilah-istilah fikih tergantung dari bentuk kerjasamanya. Ya, misalkan kita tidak memiliki keahlian, kalau kita memiliki keahlian langsung kita, itu yang terbaik. Yang terbaik adalah ketika kita yang menjalankan sendiri usaha tersebut dengan jual beli atau produksi, kalau kita gagal, kita tidak kecewa. Kenapa tidak kecewa? Karena kita sendiri yang merasakan ilmu gagalnya, karena memang ya kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Nah, sehingga dengan kegagalan itu tersebut kita banyak pengusaha-pengusaha yang mencoba sendiri, setelah dia teliti, oh ternyata kegagalan saya disebabkan ini. Dia mendapatkan ilmunya, besok saya akan coba lagi, akan hindari yang penyebab kegagalan ini. Nah, dia akan puas mendapatkan ilmu, itu yang paling berharga. Nah, jadi yang terbaik adalah menjalankan sendiri. Kenapa? Karena biasanya kalau kita serahkan harta kita kepada orang lain yang mengelolanya, seringnya kita tidak percaya, ya kan? Ketika ternyata harapan kita mendapatkan keuntungan, ternyata kerugian, akhirnya kita apa? Tidak terima. Ya. Nah, jadi yang pertama cara mengembangkan itu adalah kita sendiri yang melakukan jual beli dengan harta tersebut maupun dengan produksi barang. Tapi kalau kita tetap tidak ada waktu atau tidak ada kemampuan untuk memulainya, khawatir. Nah, bisa kita lihat orang-orang yang sudah memulai usaha, ya, dan kita kenal dengan orang tersebut. Nah, kalau orang sudah memiliki usaha, akadnya dinamakan dengan musyarakah. Ya, musyarakah itu artinya apa? Dua orang atau lebih menggabungkan harta mereka untuk tujuannya mencari keuntungan dari suatu kegiatan usaha. Nah, itu dinamakan dengan musyarakah. Jadi bersekutu, kerjasama, menggabungkan harta mencari keuntungan. Atau syirka ini biasanya kalau bentuknya badan hukum di kita PT. Nah, PT itu beberapa orang, atau sebetulnya kalau di Indonesia satu orang pun bisa PT, tapi kalau beberapa orang, ya PT beberapa orang, itu namakan dengan musyarakah, yang menggabungkan harta untuk yang melakukan kegiatan usaha yang mana untuk mencari keuntungan. Kita mencoba mengenal istilah dulu ya, nanti akan kita coba jelaskan apa yang poin paling penting yang harus kita pahami dari kerjasama musyarakah ini dan mudharabah. Sedangkan bentuk yang kerjasama yang lainnya yaitu kita menyerahkan harta kita kepada orang yang hanya mengelola saja, dia tidak menggabungkan hartanya. Jadi yang dikembangkan hanya harta kita, modalnya itu hanya dari pihak kita saja, sedangkan pihak yang lain itu hanya melakukan kegiatan usaha, jual beli, kemudian nanti ada keuntungan. Keuntungannya dibagi dua sesuai kesepakatan. Nah, ini dinamakan dengan akad mudharabah. Ya, akad mudharabah. Jadi tahu ya perbedaan antara mudharabah dengan musyarakah. Kalau di kita sama-sama kerjasama, tetapi dalam Islam memiliki istilah yang masing-masing. Kalau mudharabah, salah satu pihak sebagai pemodal, pihak lain sebagai pengelola. Musyarakah sama-sama menggabungkan harta.
mengelolanya juga bersama-sama, atau bisa juga salah seorang yang ngelola. Yang penting adalah musyarakah itu adanya penggabungan harta. Nah itu kalau untuk dilakukan dagang hartanya. Kalau hartanya itu digunakan untuk jual beli. Bagaimana kalau harta itu digunakan untuk bertani? Jadi digunakan untuk kegiatan usaha bertani, ya. Maka dinamakan dalam Islam, namanya istilahnya adalah muzara'ah dan musaqah. Ya. Muzara'ah. Muzara'ah itu artinya salah satu pihak sebagai pemodal, pihak lain yang akan melakukan menanam dan melakukan perawatan sampai mendapatkan hasil. Ya. Contohnya kita yang sewa tanah atau tanahnya milik kita, kita yang beli bibit, ya, kita yang membeli pupuknya, orang yang mengerjakan begitu hasil. Nah ini namakan dengan muzara'ah. Ada untungnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kemudian kalau tanamannya itu sudah ada dan tinggal meneruskan, misalkan kita sudah beli kebun sawit, kebun karet, ya, apalagi tanaman yang tua biasanya kelapa misalkan. Tapi kita tidak memiliki waktu untuk mengurusnya. Atau kita punya mobil, ya, kita tidak mobilnya daripada nganggur, kita usahakan untuk dikelola orang lain supaya mendapatkan hasil, jadikan ojek online misalkan, ya. Nah ini dinamakan dengan musaqah. Musaqah itu artinya apa? Memiliki tanaman yang sudah ada tumbuhannya, tinggal kita meminta orang lain untuk mengurusnya dan mendapatkan hasil. Nah ini bentuknya adalah musaqah. Kalau tinggal, musaqah itu artinya dari kata sakyun. Sakyun itu artinya menyirami, ya, menyirami, artinya tugasnya menyirami, ngasih pupuk, panen. Nah itu musaqah. Nah ini diantara bentuk untuk mengembangkan harta. Seperti yang dilakukan Nabi kepada Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar, mereka yang mengurusi kebun kurma milik kaum muslimin, dan hasilnya bagi dua, sebagian untuk mereka, sebagian untuk kaum muslimin. Nah inilah istilah-istilah kerjasama di dalam Islam. Nah apa poin penting supaya kerjasama ini menjadi halal? Nah, setelah kita tadi mengetahui bentuk akadnya, ya, tadi itu adalah jenis-jenis kesepakatan dalam investasi dalam tinjauan syariat Islam. Apa yang harus kita perhatikan? Nah ini yang harus kita perhatikan, ya, dalam akad mudharabah, musyarakah maupun kerjasama lainnya. Yang pertama, dipastikan, ya, untuk supaya halal kerjasama tadi, modalnya harus dari harta yang halal. Nah jadi tidak boleh kita mengembangkan investasi dari harta yang haram. Contohnya, ya, kita ngelola bengkel atau kafe, tapi uangnya uang hasil korupsi misalkan. Nggak boleh ini. Dia yang ceritakan ke kita, Bu. Nggak kita tanya. Dia ceritakan, ya, karena dia korupsi, ya, supaya nanti menjadi halal, mereka seolah-olah melakukan kegiatan usaha cuci uang mereka, ya, money laundry. Nah seolah-olah nanti menjadi halal. Kita tahu, wah ini kayaknya dari uang ini nih, hasil korupsi ini, haram kita.
Kan tadi sudah kita ceritakan, Bu. Kalau kita tahu, kalau kita tidak tahu berarti halal. Ya. Kalau kita tidak tahu berarti halal. Nah, begitu kita tahu jadi haram, ternyata ketangkap. Kemudian diteliti, oh ini termasuk kegiatan usaha ini money laundry. Nah, ketika itu menjadi haram. Nah, ya, nah, banyak cara untuk mengetahui itu. Nah, kemudian itu yang pertama, jangan sampai dari harta yang haram. Kemudian modal harus berupa uang, ya. Jadi modal itu harus berupa uang atau dinilai dengan nilai uang. Paham maksudnya? Jadi kalau ingin melakukan kerjasama, tidak sah dalam Islam modalnya itu berupa barang. Nah, ini yang paling penting. Paham nggak maksudnya? Jadi misalkan, ya, kalau akadnya musyarakah, mudharabah, modalnya harus berupa uang. Karena kalau berupa barang bisa menyebabkan perselisihan. Contohnya, saya mau investasi kita ini, saya menyerahkan modal saya berupa emas. Ya. Ini saya serahkan modal saya 100 gram. 100 gram. Kemudian dicatat modalnya 100 gram. Ya. Kemudian dijuallah emas tadi. Dapat uang 300 juta. Kemudian usahanya digunakan untuk jual beli gamis misalkan. Ya, jual beli gamis. Sehingga setelah 1 tahun perjanjian kerjasamanya, hasilnya ternyata jadi 400 juta. Jadi 400 juta. Dia sudah gembira, wah untung 100 juta. Tetapi ternyata apa yang harus disepakati? Mengembalikan modal dulu. Ya udah, kembalikan modal. Berapa modal kamu kemarin? 100 gram. Ya udah, cari 100 gram. Ternyata harganya berapa? Jadi 500 juta. Untung apa rugi jadinya? Nggak ada untung jadinya. Dia sudah capek-capek jualan gamis, ternyata uangnya sekarang habis untuk malah kurang beli 100 gram. Terjadi perselisihan atau enggak jadinya? Iya, maka oleh karena itu para ulama mengatakan tidak boleh, haram hukumnya modal kerja, modal usaha itu berupa barang. Ada enggak ibu-ibu yang modal kerjanya barang? Tidak sah kerjasamanya, haram hukumnya. Harus berupa uang. Nah, jelas? Kalaupun barang harus disepakati bukan barangnya tapi nilai uangnya. Ya. Nilai uangnya. Misalkan tadi emas. Jadi bukan emasnya itu yang dicatat sebagai modal, tapi yang dicatat sebagai modal apalah? Yaitu dinilai dulu baik dengan kesepakatan maupun nilai harga pasaran. Contohnya disepakati 100 gram tadi 300 juta. Yang saya tulis modal kamu 300 juta ya, bukan emasnya. Ya, itu yang dibolehkan. Menurut Imam Malik, jumhur ulama nggak boleh. Mayoritas ulama tetap harus jual dulu barangnya, uangnya nanti baru serahkan. Tapi Imam Malik pendapat yang kuat mengatakan, ulama-ulama kontemporer mengatakan dibolehkan dengan syarat dinilai. Nilainya itulah yang ditulis sebagai modal, ya, sehingga jelas begitu nilainya itu jadikan. Contoh yang lain, ya,
Contoh lain misalkan, ini luar biasa ini Bu, yang saya ajarkan ini biasanya di seminar-seminar ini ratusan juta bayarnya biasanya ini. Ya. Ini seminar-seminar biasanya seminar syariah para pengusaha ini bayarnya lama mereka belajar. Ini saya singkat ini hanya 1 lembar ini itu. Ya. Jadi contoh lain seperti ya, seorang modalnya uang 100 juta. Satu lagi modalnya mesin fotokopi. Tapi modalnya mesin fotokopi yang ditulis. Ya. Akhirnya mereka melakukan kegiatan usaha. Terjadi kerugian. Kalau yang hilang berarti apa? Uang. Nah, kemudian bagaimana mesin fotokopi? Modal saya kan mesin fotokopi. Ya udah, mesin fotokopinya saya ambil. Berarti uang saya gimana? Ya uang kamu hilang, kamu yang rugi. Terjadi perselisihan nggak jadinya? Iya. Nah, jadi tidak boleh modal itu berupa barang. Tapi kalau dijadikan nilai uang boleh. Contoh, dia nyerahkan misalkan mesin fotokopi, tapi saya setuju, tapi dinilai ya berapa nilainya. Misalkan dinilai harganya 50 juta. Ya udah kamu 50 juta. Berarti kita 50%. Ternyata hilang uangnya. Ya, 50 juta tadi habis semua. Berarti ditanggung berdua. Jadi di mesin fotokopi itu sekarang nilainya berapa? Ternyata nilainya hanya 40 juta sekarang. Nah, berarti 20 juta dari nilai mesin fotokopi itu dibagi 2. Nah, ini bisa tercapai kesepakatan karena sudah dimiliki bersama. Ya. Begitu. Nah, ini ya yang harus perhatikan supaya terhindar dari hal yang diharamkan dalam kerjasama tersebut. Kemudian yang diharamkan berikutnya mensyaratkan anggota syirkah, anggota yang kerjasama yang menjalankan kegiatan usaha digaji. Nah, ini haram hukumnya karena bisa menyebabkan riba. Paham maksudnya? Jadi misalkan ya, ada si A dan si B, mereka menyerahkan uang 100 juta. Tapi si A mengatakan, kan usaha ini saya menjalankan, kamu hanya diam di rumah. Tapi syaratkan bahwa saya mendapatkan gaji setiap bulannya 10 juta. Ya. Jadi saya mau kerjasama, tapi saya syaratkan karena saya ngelolanya, ya saya 100 juta, kamu 100 juta, tapi saya mensyaratkan saya harus dapat gaji setiap bulannya 10 juta. Ini tidak boleh. Haram hukumnya. Karena menyebabkan kezoliman dan menyebabkan riba. Di mana letak ribanya? Setelah uangnya tadi 100 juta, 200 juta dijadikan untuk kerjasama jual beli gamis, ternyata ya kerjasamanya selama 1 tahun 12 bulan, berarti kan dia sudah dapat gaji tadi. Berarti berapa gajinya? Sudah 120 juta dia dapat gaji setiap bulannya, ya kan? Nah, sekarang semua uang udah habis karena terjadi kerugian. Berarti dia untung. Kenapa yang rugi saya aja? Paham? Nah, oleh karena itu nggak boleh disyaratkan dalam kerjasama untuk mengelolanya itu dia digaji. Dia sendiri sebetulnya boleh juga, nggak ada masalah. Nah, supaya dibolehkan, bukan disyaratkan dalam akad kerjasamanya, tapi dibikin akadnya terpisah. Bedanya apa?
Bedanya kalau akadnya terpisah berarti bukan karena dia sebagai pengelola dan sebagai investor dia mendapatkan gaji, tapi dia menjadi gaji itu karena sebagai karyawan. Nah, sehingga kalau dia sebagai karyawan memang berhak. Jadi pertama, jadi maksudnya begini, bikin dulu akad kerjasamanya pemodal 50-50%. Kemudian kamu mengelola, iya, dah kamu kok gitu diangkat sebagai karyawan dengan gaji 10 juta per bulan. Nah, kemudian apa bedanya? Bedanya kalau digabung akad kerjasama, sedangkan kesepakatannya 1 tahun, ya kan? Berarti dia tidak boleh selama 1 tahun itu harus dia digaji terus sebanyak 10 juta. Nah, pasti modalnya terjamin karena dia tiap bulan dapat. Selama 1 tahun dia dapat gaji 10 juta. Tapi kalau dia sebagai karyawan terpisah akadnya, begitu dia nggak layak, kamu nggak layak ini, udah kamu dipecat. Akad kerjasamanya masih bisa lanjut nggak? Masih bisa lanjut sampai 1 tahun. Nah, itu perbedaannya. Jadi misalkan 1 bulan dilihat, ini rugi nih, jangan kamu gitu. Yang mengelolanya direkturnya, kita cari orang lain. Nah, kerjasama setahun di awal tadi itu tidak pengaruh karena akad karyawannya gajinya terpisah. Bisa dipahami sekarang, Ibu-ibu? Ya. Nah, jadi harus dipisah. Tapi kalau digabungkan tadi kita kerjasama, tapi saya syaratkan bahwa saya digaji ya, karena kerjasama ini nggak boleh. Jadikan bahwa ini ya kezoliman dan menyebabkan riba karena modalnya terjamin. Nah, kemudian mensyaratkan yang diharamkan dalam akad kerjasama tadi, mensyaratkan bahwa salah satu pihak saja yang menanggung rugi. Nah, jadi misalkan ya, ini yang banyak terjadi. Ya, banyak yang terjadi, hanya salah satu pihak saja menanggung rugi. Contohnya, ya, kita memiliki usaha jual beli gamis, ya, usaha jual beli gamis. Kemudian kita ingin mendapatkan modal karena permintaan untuk gamis yang banyak, kita nggak punya uang. Nah, akhirnya kita tawarkan kepada teman kita, kamu mau nggak investasi ya, musyarakah dengan saya 100 juta modal untuk pembelian gamis yang permintaan yang baru. Nah, yang mana kamu saya kasih untung yaitu 40% dari keuntungannya ya. Tapi yang seringnya, yang kebanyakan masyarakat itu menyebutkan angka. Kamu mendapatkan keuntungan nanti di 100 juta saya berikan selama, karena hanya pembeliannya 1 bulan, kamu saya berikan 100 juta ini yaitu 10 jutanya ya. Nah, kalau ada apa-apa saya nanggung rugi. Yang jelas setelah 1 bulan uang kamu saya kembalikan dan kamu mendapatkan 10 juta. Ini tidak dibolehkan. Ini hukumnya haram, riba ini. Kenapa? Karena kesepakatannya hanya menyebutkan untung dan modal dikembalikan. Ya. Setelah 1 bulan uang kamu 100 juta saya kembalikan dan kamu dapat uang 10 juta. Ini riba ini. Ya, bukan kerjasama. Nah, jadi intinya dalam kerjasama itu dalam Islam al-kharaju bid-doman, keuntungan kita itu harus ada menyebutkan nanggung resiko kerugian. Ya. Jadi yang benar itu bagaimana? Untuk tadi, misalkan kamu serahkan uang 100 juta untuk proyek baru ini ya.
Dan diperkirakan untungnya di sana akan dari 100 juta itu kita dapatkan untung keseluruhannya 20 juta. Nah, saya minta sebagai 60%, sulit jadinya. 60% berapa tadi? 12 juta, sedangkan kamu 8 juta. Ya, kamu 8 juta. Tapi kalau terjadi gagal bayar atau kerugian karena kamu sebagai pemodal, berarti kamu nanggung ruginya, uang kamu nggak kembali. Itu baru halal. Jelas perbedaannya? Kalau tadi tidak menyebutkan bagaimana kalau terjadi kerugian, hanya mensepakati uang kamu kembali setelah 1 bulan dan kamu dapat uang 8 juta. Berarti ini dijamin uang modalnya kembali dan dia mendapatkan keuntungan 8 juta. Sedangkan yang halal bukan begitu caranya. Yang halal itu disebutkan dulu keuntungan, perkiraan keuntungan ya 20 juta, kamu 40%-nya, saya 60%. Jadi yang betul itu persentase dari keuntungan, bukan nominal. Nanti akan kita jelaskan. Kamu 60%, saya 60% dari keuntungan, kamu 40% dari keuntungan. Tapi kalau terjadi kerugian kena modalnya semua dari kamu, berarti kamu harus siap. Ya, bisa jadi uang kamu hilang semua kalau gagal bayar. Dan saya tidak mendapatkan apa-apa, padahal saya sudah mengelolanya. Nah, itu harus disepakati dari awal, baru menjadi halal. Rata-rata investasi yang ada menyebutkan nggak nanggung rugi, Ibu. Nggak ada. Pasti hanya menyebutkan apa? Setelah 1 tahun uangnya kembali. Nah, itu bukan kerjasama namanya. Itu berarti pinjaman. Ya, kamu saya pinjamkan uang 100 juta harus kembali. Dan kamu mendapatkan kelebihan. Nah, kelebihannya jadi riba karena dari pinjaman, bukan dari kerjasama. Yang namanya kerjasama investasi itu ada untung, ada rugi. Maka harus disepakati dari awal bagaimana untung, harus disepakati dari awal bagaimana jika terjadi kerugian. Jangan yang disebutkan untung saja, modal dikembalikan, berarti itu akan menyebabkan riba. Nah, ini yang paling penting. Ya, itu yang dilanggar hampir semua bentuk investasi. Ya. Dan itu yang menyebabkan sesuatu yang diharamkan. Ya, ini kacamata saya ini hanya untuk jarak dekat. Jadi kalau jauh saya pusing. Jadi buka tutup, buka lepas, pasang lagi kacamatanya. Kemudian nah, yang berikutnya yang tidak dibolehkan ya dalam akad kerjasama menyebutkan keuntungan dengan nominal. Nah, nominal uang. Nah, ini tidak boleh, haram hukumnya. Kalau akadnya tadi mudorobah, musyarakah, ya. Ini contohnya. Saya serahkan uang, kamu serahkan uang kamu 100 juta. Setiap bulan kamu saya kasih uang 200.000. Ya, nanti setelah setahun uang kamu dikembalikan. Nah, ini hukumnya riba. Ya. Jadi menyebutkan keuntungannya itu dengan nominal. Itu hukumnya riba. Dan bisa juga zolim. Ya, bisa juga zolim. Kenapa riba dan zolim? Karena tidak mungkin keuntungan itu stabil setiap bulannya. Ya. Yang stabil itu cuman bunga bank, dan itu haram, riba. Keuntungan itu kadang yang namanya usaha, kadang penghasilannya banyak, kadang kurang. Makanya tadi syarat supaya dibolehkan persentase dari keuntungan. Tidak boleh dengan menyebutkan kamu mendapatkan setiap bulannya sekian, atau setelah setahun kamu mendapatkan 5 juta. Itu tidak boleh disepakati itu. Tapi yang dibolehkan adalah
kamu mendapatkan 50% dari keuntungan. Ya, dari keuntungan. Ya, ini harus kita perhatikan poinnya. Kemudian berikutnya diharamkan menyebutkan keuntungan itu dari persentase modal. Nah, ini juga yang diharamkan. Ya. Kamu akan mendapatkan keuntungan persentase dari modal. Jadi gini, persentase modal. Silakan uang setorkan 100 juta. Ya, setelah 1 tahun kamu akan mendapatkan 20% dari uang 100 juta. Mendapatkan untung berarti berapa? 20 juta. Ini sama dengan nominal tadi. Nah, sama dengan nominal tadi. Ini menyebabkan apa? Kesepakatan seperti ini haram hukumnya karena riba. Ya. Tidak boleh menyebutkan keuntungan itu persentase dari modal, dan ini juga yang sering terjadi. Yang sering terjadi itu ketika kita investasi ternyata keuntungannya itu persentase dari modal. Nanti akan kita lihat contoh-contoh yang haram itu, bentuk-bentuk produk investasinya. Ya. Kemudian yang berikutnya yang haram, pembagian keuntungan dari omset. Nah, ini juga sesuatu yang diharamkan. Saya minta keuntungan dari omset itu 40% misalkan, atau 20% tetapi dari omset, bukan dari keuntungan. Paham dari omset Ibu ya? Nah, ini menyebabkan apa? Ketidakjelasan, bisa menyebabkan kezoliman. Karena omset itu belum dikurangi biaya-biaya, belum jelas keuntungannya berapa. Sehingga kalau seandainya ya, kalau dari omset bisa jadi nanti ternyata nggak jelas berapa untungnya. Nah, sehingga menyebabkan ada yang dirugikan. Apalagi dari omset ini biasanya ya permintaan dari orang-orang kapital biasanya, karena dia sebagai pemodal ya, dia maunya pokoknya dari omset, nggak mau dari keuntungan. Pokoknya berapa penjualan segitulah saya mendapat keuntungan. Nah, ini berarti ada unsur kezoliman dan unsur ketidakjelasan. Ya, akan ada yang terzolimi karena tidak diketahui berapa modal sebenarnya, nggak jelas untungnya. Bisa-bisa kalau di omset ini dia sudah susah-susah bekerja, ternyata nggak dapat keuntungan karena pembagian diambil ya bagian besarnya dari pihak yang lain. Nah, yang terakhir yang diharamkan dalam investasi mudharabah musyarakah yaitu mensyaratkan salah satu anggota investasi untuk membeli aset dengan nilai yang disepakati dari awal. Ya. Mensyaratkan anggota investasi untuk membeli aset-aset kegiatan usahanya dengan nilai yang disepakati dari awal. Dan ini contohnya biar bisa kita pahami. Misalkan gini, yaitu usahanya rental mobil. Ya, saya serahkan uang senilai 300 juta. Jadi ya, saya serahkan 300 juta untuk kerjasama usaha rental mobil. Kemudian 300 juta ini ya diserahkan ke seorang pengelolanya, dia beli mobil. Tetapi si pengelola ini
saya sebagai pemodal mengatakan, nanti kalau sudah selesai kerjasama mobilnya gimana? Iya kan? Gimana? Udah tenang saja. Saya kan selama ini kan memang sudah ada usaha rental mobil. Saya yang akan beli mobil itu nanti. Saya jamin dari sekarang saya beli mobil itu harganya hanya berkurang 20%. Setelah kerjasama 5 tahun saya beli 80% harga mobilnya. Ini hukumnya haram. Nah, itu yang banyak juga terjadi. Ya. Rata-rata begitu. Dijamin oleh pengelola tadi bahwa mobilnya akan dibeli dia, tapi sekarang sudah disepakati bahwa mobil itu nanti akan saya beli dengan harga nilai sekarang misalkan 3 juta. Saya beli nanti harganya misalkan 250 juta. Kenapa ini diharamkan? Ada yang tahu kira-kira Bapak Ibu? Karena dengan demikian sudah disepakati dari awal modalnya 250 juta pasti kembali. Ya enggak? Karena sudah disepakati akan dibeli mobil nanti dengan nilai 250 juta. Nah, dengan demikian nanti setelah 5 tahun dia pasti uangnya, oh kok gitu uang saya aman dong, 250 jutanya akan kembali ke saya. Nah, itu yang menyebabkan haramnya. Jadi betul-betul tidak boleh dalam Islam dari awal yang menyebabkan modal kita ini aman. Kalau sudah ada dari awal kesepakatan yang menjadikan modal kita serahkan ini aman kembali pada kita, itu pasti haram. Jelas ya? Maka syubhat yang terjadi pada investasi sukuk. Ibu-ibu tahu sukuk? Ibu-ibu dijamin gak uangnya akan kembali? Pasti akan misalkan beli per lembarnya sekarang 5 juta. Kita beli harganya nilainya 200 juta. Setelah 5 tahun pasti 200 juta itu akan dikembalikan pada kita. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Nah, karena akan dibeli lagi dengan nilai itu. Ya kan? Berarti pasti modal kita kembali. Kalau kita beli 200 juta sekarang, nanti setelah 5 tahun kembali 300 juta. Setiap bulannya kita mendapatkan pertambahan, itu bunga pada hakikatnya. Nah itulah tadi ya menyebabkan akad investasinya haram. Nah, sekarang setelah kita memahami ya bahwa dalam Islam itu hanya sederhana kaidahnya. Kalau ingin untung harus disepakati kerugian. Ya. Kalau akadnya satu orang sebagai pengelola dan pihak lain sebagai pemodal, berarti yang pemodal harus siap kalau terjadi kerugian finansial dia yang menanggung. Sedangkan pengelola menanggung kerugian kerjanya. Contohnya, uangnya diserahkan 100 juta untuk kerjasama 1 tahun. Ternyata uangnya berkurang tinggal 80 juta. 20 juta ini siapa yang menanggung? Yang punya uang. Sedangkan yang mengelola menanggungnya apa? Dia 1 tahun bekerja nggak dapat apa-apa. Itu kerugiannya dia. Nah, paham gak ya? Paham gak ibu-ibu? Nah, kenapa nggak paham? Ini misalkan ya, ada satu orang dia mengatakan kepada saya, Ustadz, gimana kita jual beli gamis Ustadz? Karena saya sebelumnya sudah biasa jual beli gamis, besar untungnya. Ya udah, ya saya serahkan uang 100 juta, kan? Berarti dia hanya dia yang bekerja saja, jual beli. Ternyata rugi malahan. Uang 100 juta itu ya qadarullah rugi, ya bisa jadi ruginya ya bisa jadi misalkan terjadi kebakaran misalkan, atau
penyebab yang lain, sehingga hanya tersisa uangnya atau finansialnya 80 juta. Ya, setelah 1 tahun hanya 80 juta. Berarti berkurang uangnya 20 juta. Siapa yang menanggung? Saya menanggung 20 juta. Berarti 80 jutanya kembali kepada saya. Ya udah 1 tahun, oh berarti nggak untung, rugi. Ya. Sedangkan dia yang bekerja nggak dapat apa-apa, setahun dia bekerja nggak dapat apa-apa. Begitu maksudnya. Nah itu kalau rugi. Kalau untung bagaimana? Nah ini yang penting. Untuk akad mudharabah ini disepakati dari awal, karena dia pengelola biasanya dia minta untung lebih besar. Nah, mintanya untungnya dia 60, saya sebagai modal 40. Jadi kesepakatan untungnya dia 60% dari keuntungan, saya 40%. Ternyata untung, misalkan tadi 100 juta sekarang jadi 300 juta. Berarti untungnya 200 juta. Dia mendapatkan dari 200 juta ini 60%, saya mendapatkan 40% dari keuntungan. Dikembalikan berarti kalau dari 200 juta 40%-nya berapa itu? 80 juta. Ya. Berarti uang saya menjadi 180 juta, dia mendapatkan 120 juta. Itu kalau untung. Bisa dipahami? Dia nggak digaji, Bu. Dia dapatnya dari keuntungan, bukan karyawan. Jelas? Enggak. Kalau rugi 60-40 berarti itu riba hukumnya. Itu yang saya jelaskan tadi itu dia. Kalau akadnya modalnya kan satu bekerja, yang satu uang. Maka kalau yang modalnya kerja, ruginya kerja. Yang uang modalnya uang, ruginya uang. Tetapi kalau akadnya musyarakah, yaitu sama-sama menyerahkan uang, dia menyerahkan uang 50 juta, saya menyerahkan uang 50 juta. Nah, berarti harus menanggung kerugian sebesar porsi modal masing-masing. Nah, karena sekarang modalnya sama-sama ada uang. Nah, kalau modalnya sama-sama ada uang, berarti kerugiannya itu sebesar modal persentasenya. Nah, kalau dia modalnya 60%, saya 40% modal saya, berarti dia menanggung kerugian 60%, saya menanggung 40%. Jadi yang harus kita perhatikan, kalau akadnya kerjasama, sama-sama menyerahkan uang, wajib menanggung kerugian sebesar porsi modal. Contoh kerugian ya, ini harus disepakati dari kontraknya seperti itu, harus ada pernyataan begitu supaya halal. Kalau tidak ada maka bisa menyebabkan haram. Ya, ini pentingnya penjelasan ini dalam akad investasi ya. Kalau ini kan bentuk akadnya, kalau bentuk produknya nanti bisa jadi deposito atau reksadana, itu nama produknya. Yang saya jelaskan ini adalah akadnya ya, akadnya. Nah, contohnya ya, dia menyerahkan uang 60 juta si A, saya menyerahkan uang 40 juta, maka terjadi kerugian. Total uang kan modal 100 juta. Setelah dikembangkan usaha selama 1 tahun, terjadi kerugian, modal tergerus. Ternyata uangnya tinggal 80 juta. Terjadi kerugian berapa? 20 juta. Berarti dari 20 juta dia menanggung 60%-nya. Berapa 60%-nya? 12 ya. 12%-nya ada 12 juta. Saya 40%, saya menanggung 8 juta. Nah, berarti modal saya tadi misalkan berapa jadinya tadi? 40 juta, tinggal 32 juta. Dia modalnya tadi 60 juta, jadi tinggal sisa, nah segitu dikembalikan ke dia. Tapi kalau untung, biasanya pembagiannya sesuai dengan porsi modal juga biasanya.
Nah, biasanya dia modalnya 60%, dia keuntungan 60%, saya 40%. Terjadi untung misalkan jadi 200 juta, untung 100 juta. Berarti dia ya 60 juta ditambah berapa? 60 tambah 60 juta, 12 juta uangnya dia. Saya jadi 80 juta uang saya. Nah, itu kalau untung. Tapi yang wajib diperhatikan bahwa kalau menyerahkan sama-sama menyerahkan harta, kerugian harus sebesar porsi modal hartanya tadi. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya dalam akad kerjasama. Sekarang kita lihat contoh-contoh investasi yang haram. Pertama, deposito bank. Itu adalah sesuatu yang haram. Ya. Kenapa deposito bank haram? Yang tadi sudah kita jelaskan itu kaidahnya itu, Bu. Ya. Kenapa? Karena uang kita dijamin pasti kembali. Sehingga keuntungan itu haram hukumnya. Ya. Bunga bank haram hukumnya. Apalagi obligasi surat utang haram hukumnya. Sukuk syubhat haram. Saham, produknya saham. Nah, saham berarti itu akadnya kan kerjasama, ya kan? Saham itu artinya kita membeli kegiatan usaha sebesar yang kita beli sahamnya, keikutsertaan kita terhadap modal di sana. Maka pembelian saham hanya dibolehkan selama tidak terdapat hal-hal yang diharamkan. Contohnya, kalau perusahaannya itu melakukan kegiatan yang haram, contohnya kegiatannya adalah bank konvensional, haram kita beli sahamnya. Ya. Saham bank konvensional haram kita beli. Kemudian yang haram kita beli sahamnya, kegiatannya adalah contohnya perusahaan rokok, haram kita beli sahamnya. Minuman keras haram kita beli. Nah, kemudian setelah itu kalau perusahaan yang memiliki pinjaman ya, pinjaman dari cara riba, pinjaman dari bank konvensional, haram kita beli sahamnya. Pertanyaannya, ada nggak perusahaan nggak punya pinjaman bank konvensional? Mayoritasnya nggak ada. Tapi ada yang ini. Oleh karena itu, MUI dan IOV memberikan memberikan keringanan. Ya. Keringannya itu apa? Kalau pinjamannya itu kurang dari 40% dari total asetnya masih dikatakan usaha syariah, saham syariah. Menurut MUI. Tetapi Oki mengatakan haram hukumnya sekecil apapun perusahaan itu pinjaman bank konvensionalnya. Kenapa? Karena kalau kita beli sahamnya berarti kita ikut serta dalam kegiatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang sudah banyak sekuritas yang menawarkan saham-saham yang kegiatan usahanya sudah tidak ada pinjaman riba. Nah, coba lihat ya, sudah ada yang sekuritas seperti jadi promosi nanti. Nggak apa-apa. Seperti bukan Lariba Koperasi itu. Sekuritas itu sahamnya seperti urun dana. Mereka urun dana, urun RI, urun dana, coba ibu cari di internet urun dana. Nah, itu mereka menjualkan perusahaan-perusahaan yang sudah tidak ada pinjaman ribanya. Contohnya rumah sakit, ya, rumah sakitnya udah nggak ada mereka pinjaman ribanya, sudah di review, nggak ada lagi pinjam ribanya. Memang nggak banyak, sedikit itu, ya, sedikit perusahaan-perusahaan kegiatan usaha yang tidak punya pinjaman. Nah, itu yang boleh kita beli sahamnya, aman. Walaupun IOV mengatakan tadi karena tidak adanya perusahaan yang tidak ada pinjaman riba, maka masih dibolehkan kalau 40%. Tapi
selama ini kita mengatakan sekecil apapun, Nabi mengatakan 1 dirham saja seperti zina. 1 dirham bunga dari bank. Ini kita pinjam dari banknya berapa itu? Ya, lebih dari 1 rupiah. Nah, itu berarti kita berbahaya. Lagi pula investasi itu hanya untuk hal-hal yang dihalalkan. Nah, nggak ada kebutuhan kita untuk yang haram. Makanya kita sendiri yang melakukan kegiatan usaha. Ya, cari tetangga kita yang dia memiliki keahlian, kita percaya, berikan dia dana untuk dikembangkan. Nah, itu lebih aman. Ya, lebih aman. Nah, baik, itu contoh. Bentar Bu ya, sebentar lagi. Urun dana, urun RI. Tapi Ibu ya harus perhatikan, karena ini kegiatannya adalah sesuai syariah, makanya siap-siap ibu-ibu uangnya gagal. Ya. Karena yang namanya usaha pasti kadang-kadang bermasalah. Ya, siap-siap. Dan ada itu, memang ada, ya rugi gimana? Kegiatan usahanya rugi, berarti ya uangnya jadi macetnya karena biasanya dilihat, karena kegiatan usaha itu kalau memang biasanya hanya kelalaian atau kesengajaan, ada jaminannya, mungkin proses jaminan biasanya lama, karena biasanya mereka sudah mereview, ya, mereka mereview perusahaan yang betul-betul sudah bagus kegiatan usahanya. Palingan macet dalam pengembalian dana saja, sahamnya. Nah, itu tadi yang haram yang sudah kita sebutkan, ya, obligasi, deposito bank, kemudian reksadana. Nah, ini adalah sesuatu yang diharamkan. Maka kalau yang halal itu ya tadi, beli saham yang kegiatan usahanya tidak ada yang riba, kemudian kerjasama dengan akad mudharabah musyarakah, sukuk contohnya, tapi sukuknya yang betul-betul bukan sukuk pemerintah, ya, sukuk kegiatan usaha yang akadnya mudharabah musyarakah. Di urun dana pun akadnya biasanya mudharabah musyarakah kegiatan usahanya, misalkan kegiatan usahanya 6 bulan, ya. Nah, di sana menjual sukuk dan saham. Nah, itulah investasi-investasi yang bisa kita kembangkan uang kita di sana. Nah, wallahu ta'ala, pentingnya kita pelajari halal dan haram ini, ya, jangan sampai kita mendapatkan keuntungan ternyata dari yang haram, maka berbahaya di dunia dan di akhirat nanti. Sisa waktu kita gunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Kalau ada yang kurang dipahami, ya, dipersilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Omiknya nggak ada ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Iya. Ya. Tidak tahu apakah uang itu ada unsur ribanya atau tidak, karena kan istri dan anak-anaknya itu ada ahli warisnya. Ya. Jadi harus bagaimana gitu? Karena setiap bulan itu mereka mendapatkan laporan saham dari Amerika. Ya. Nah, yang kita sudah jelaskan tadi, ya, perusahaan itu pasti ada laporan keuangannya. Bisa kita lihat laporan keuangannya, ada pinjaman ribanya enggak. Nah, maka ya pasti biasanya, apalagi dari perusahaan luar negeri, itu pasti ada pinjaman ribanya. Pasti juga ya ada keuntungan dari cara haramnya. Maka pendapat yang lebih kuat, tidak boleh kita memilikinya. Ya, tidak boleh kita memilikinya, maka kita jual saja, jual saham tersebut, dan uangnya itu perkirakan berapa yang haramnya kalau kita memiliki uang,
Tapi kalau istri dan anaknya itu kekurangan, miskin, ya berarti halal bagi mereka. Ya, begitu. Wallahu taala alam. Ya. Silakan langsung saja, Bu. Iya. Keuntungannya. Iya. Iya. Baik, kita coba jelaskan ya. Dalam syariat Islam, contohnya ada seorang memiliki keahlian apa contohnya? Konsultan, ya. Konsultan asing. Butuh modal konsultan, Ibu. Ya, apa contoh keahliannya, apa Ibu contohnya? Apa contohnya? Apa? Desainer. Berarti dia butuh modal ya, butuh modal kain segala macam ya. Nah, sehingga dia menentukan ya, saya yang akan desain dan modal-modal semuanya dari kamu. Saya minta keuntungan, dari keuntungan yaitu misalkan 70%. Kamu 30%. Kemudian kalau terjadi kerugian ya, kamu uangnya berkurang sesuai dengan kerugian. Udah begitu ya. Sedangkan saya tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan saya menanggung kerugiannya, yaitu usaha kegiatan saya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, begitu supaya dibolehkan. Ternyata tadi kan modalnya 100 juta, berkurang uangnya jadi 70 juta. Kembalikan ke dia nih uang kamu, modal kamu. Nah, terus kamu nggak nanggung rugi. Rugi saya kan saya sudah desain, nggak dapat apa-apa. Begitu. Boleh, kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan saja. Ya, kesepakatan berapa dari keuntungan. Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Silakan Ibu, langsung saja Bu. Nah, ya. Pertanyaannya Ibu, ketika Ibu buka rekening deposito kan akadnya kan mudharabah itu, ya. Ada nggak pernyataan kita menanggung rugi? Nggak ada Bu. Berarti kok yang disepakatinya untung saja kan? Nah, berarti itu nggak halal hukumnya, syubhat. Karena disyaratkan supaya halal harus ada kita menanggung rugi. Jika terjadi kerugian, uang kita akan menanggung sesuai dengan persentase modal kita. Harus ada itunya, pernyataan nanggung ruginya. Makanya kalau naruh uang ya di bank syariah itu hanya akad wadiah. Jangan menaruhnya di akad mudharabah. Ya. Kalau ingin mengembangkan uang, cari kegiatan-kegiatan usaha yang juga ada kesepakatan ruginya. Berarti kita ingin mencari untung. Nah, gitu. Kemudian obligasi, sama tadi sukuk itu. Obligasi syariah itu adalah sukuk. Pasti sukuk kita dibeli dengan harga tertera yang di sukuk tersebut. Per lembarnya 5 juta, nanti setelah 5 tahun, 8 tahun pasti per lembarnya juga 5 juta. Nah, tadi sudah kita jelaskan ini hukumnya haram. Ya, karena dibeli kembali seperti uang kita di awal. Ya. Ya.
Iya. Iya, tapi untuk membeli sukuk itu awal akadnya saja sudah bermasalah, Ibu. Iya kan? Ketika kita beli sukuk itu kan sudah dijanjikan bahwa nanti pada 5 tahun lagi akan kembali. Nah, untuk membeli itu saja sudah bermasalah. Ya, membeli awalnya itu saja kita sudah menjadi masalah dalam hukum syariat Islam. Memang kalau kita jual belikan di pasar sekunder, misalkan, memang sesuai dengan harga, misalkan ya permintaan, kalau lagi banyak tinggi, yaitu nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah itu bahwa suku kita itu dijamin uangnya, itu yang jadi masalah. Ya, dalam pandangan syariat Islam. Ya, ada lagi? Silakan. Iya. Ya. Nah, bagus pertanyaannya. Ya. Tadi di awal kita jelaskan Islam mengharamkan kita untuk menumpuk-numpuk harta. Surah Taubah 34 tadi Allah mengatakan walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, dan orang yang menimbun emas dan perak. Jadi haram dalam Islam itu menimbun-nimbun harta, yang mana yang haramnya yaitu kalau dia tidak memenuhi kewajibannya. Contohnya kewajiban pada harta itu sendiri ada zakat malnya, atau dia menimbun-nimbun tidak memenuhi kewajiban dalam membelanjakan kepada istri, anaknya, orang tuanya, tetangganya, maka itu yang haram. Contoh, dia emasnya bertumpuk-tumpuk, ya, tapi orang tuanya nggak dibantu, ya, nggak dibantunya, saudaranya kesulitan, maka dia berdosa. Lebih baik emasnya itu diserahkan pada saudaranya. Habis ini. Diserahkan kepada saudaranya untuk melakukan kegiatan usaha, ya, atau bisa juga dalam bentuk sedekah. Nah, kemudian kalau sudah dipenuhi kewajiban-kewajiban untuk istri, anak, orang tua, saudara, tetangga, maka sudah dikeluarkan zakatnya, maka boleh dia untuk menyimpan emasnya. Ya, boleh untuk menyimpan emasnya. Dan orang mengatakan emas itu investasi. Sebetulnya emas itu hanya menyimpan saja. Investasi itu mengembangkan harta. Kalau emas itu hanya menyimpan nilainya saja, bukan mengembangkan harta. Wallahu taala alam. Ya. Yang mengembangkan itu yang dengan kegiatan usaha, jual beli. Misalkan kita beli tanah, nanti begitu mahal kita jual, hanya dengan jual beli investasi itu, ya. Kegiatan-kegiatan yang tadi Nabi mengatakan dengan cara jual beli, ya. Wallahu ta'ala. Ada lagi pertanyaan? Berarti kakak dijamin itu harusnya nggak boleh. Kan pemerintah dijamin, Ya. Iya, nggak boleh. Tapi di luar menganggap itu malah justru aman. Nah, itu yang ekonomi konvensional. Dalam Islam al-kharaju bid-doman, keuntungan harus ada resiko. Jadi
dalam Islam itu mau untung harus menanggung risiko. Tapi kalau dijamin ya berarti jangan mau untung, karena itu hakikatnya ya pinjaman. Nah itu memang ya yang sulit untuk ketika negaranya bukan negara Islam. Nah karena kita seorang muslim, kita hamba Allah, maka tidak boleh kita taat kepada sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih berhak kita taati Allah daripada pemerintah. Karena hak Allah lebih agung dari ketaatan pemerintah. Pemerintah ketaatannya hanya dalam hal-hal yang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi? Silakan. Sudah kita katakan deposito di bank manapun dijamin uangnya, Bu. Gak boleh haram hukumnya. Ya. Iya. Reksadana juga, reksadana syariah dijamin uangnya pasti kembali, gak boleh haram hukumnya. Ya. Iya, iya, iya. Ya tadi sudah kita jelaskan, kalau perusahaannya ada pinjaman bank konvensionalnya haram. Nah makanya kita belajar hari ini. Kita belajar ini kan tujuan untuk itu. Yang tahu wajib ngasih tahu yang tidak tahu. Itulah fungsinya kita belajar hari ini untuk itu. Iya. Bisa kalau mau tahu bisa dilihat karena kita sudah belajar. Sekarang lihat perusahaannya apa, lihat laporan keuangannya, pasti ada itu. Hah? Dilihat aja perusahaannya, Bu. Iya, dilihat di internet perusahaannya, lihat laporan keuangannya. Ya. Silakan, ada lagi? Iya. Iya. Kan ada bank syariah, naruh uangnya. Kesulitan apa? Masih banyak cara supaya gratis, Ibu. Ada aplikasi-aplikasi gratis kan? Nah, nggak boleh kita cari-cari alasan kalau masih ada jalannya, karena jelas Allah mengharamkan riba. Kenapa kita masih naruh uang kita di bank-bank konvensional? Ya, jelas, Bu ya. Silakan. Dianya setuju nggak? Orangnya setuju nggak, Bu? Oke. Walaupun dia tidak setuju, pokoknya kita ambil barangnya, begitu ya. Nah, maka yang dibolehkan kalau memang barangnya itu senilai dengan piutang kita. Nah, itu masih dibolehkan. Menentukannya dari mana? Bisa dia rela. Tadi makanya saya tanyakan, dianya rela nggak? Udahlah, saya nggak bisa bayar utang, ambil aja motor saya ini misalkan. Ya, saya rela.
Tapi walau ta'ala a'lam, pendapat lebih kuat, wajib hukumnya harus dinilai dulu motornya itu dengan harga pasaran. Dikhawatirkan kita mendapatkan keuntungan dari akad utang piutang. Maka paling baik ya udah kita lihat harga pasarannya berapa gitu kan. Nah ternyata lebih besar untuk kita kasih uangnya lagi ke dia, sisanya ke dia. Nah itu yang dibolehkan. Kalau lebih khawatirnya kita riba dari akad utang piutang. Ya. Walaupun awalnya kita nggak bikin perjanjian bahwa nanti kalau nggak bisa bayar dia harus ganti dengan barang, walaupun di awal. Iya, nggak apa-apa. Asalkan berarti kesepakatannya jadinya jual beli, utangnya dibayar dengan barang dia. Jadi jual beli jadinya pembayaran utangnya. Ya begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Bu. Kalau ada seseorang meminjam dari kita uang 2 tahun yang lalu dalam dolar, mereka kasihnya dolar, memang waktu itu akadnya berdasarkan dolar, nanti kembalinya dolar ya. Ini terus sudah puluhan tahun saya sudah lupa dengan itu, lalu terus karena saya pikir dia kalau mengembalikannya dalam dolar itu sudah nggak mungkin karena dolar dari misalnya 2000 jadi sekarang ini, terus kita bilang udah deh itu kita diamin aja atau kita akan terus akadkan ke dia, udah nggak mau saya dipikirin. Maksudnya nggak usah dipikirin, nggak usah dibayar maksudnya. Maksudnya karena kita mikirnya dia nggak mungkin untuk mengembalikan dalam jumlah dolar karena kondisi sekarang. Lalu kita apakah kita harus mengikhlaskannya tapi akad ke dia, mengatakan ke dia dulu, atau kita diamin aja? Baik. Kalau kita diamin aja, tidak menyampaikan ke dia, maka dia tetap masih berutang kepada kita. Kalau kita ingin mengikhlaskan, merelakan, harus kita sampaikan. Ya. Tapi kalau kita diam saja, di akhirat nanti bisa kita ikhlaskan. Tidak kita sampaikan di dunia, misalkan, biarin aja. Siapa tahu dia punya uang nanti kaya, dikembalikan uang saya. Berarti belum sempurna kita menghadiahkannya. Tapi kalau kita sudah ikhlaskan, kita sampaikan, berarti sudah sempurna, sudah selesai urusannya di dunia. Nah, kalau kita diam saja, berarti dia masih ada kewajiban walaupun dalam hati kita ingin mengikhlaskan. Nah, nanti ternyata kita meninggal, dia meninggal. Di akhirat, kan dulu saya dalam hati sudah ikhlaskan. Ya udah sekarang saya ikhlaskan. Nah, itu di akhirat nanti urusannya. Pasti, Bu. Pasti ingat. Ya, karena kita akan dihisab nanti. Jangan banyaknya dolar tadi, 1 rupiah aja akan ditanya nanti. Ya. Silakan. Karena ada perbandingan orang kerjasama dengan bank syariah 3 tahun konvensional, terus ternyata bagi untungnya itu yang bank syariah lebih banyak meminta daripada yang konvensional. Akhirnya diambil yang konvensional karena sanggupnya yang ini itu gimana gitu. Ini pembelian barang atau kerjasama? Kredit barang. Oh, kredit modal kerja. Yang konvensional lebih minta banyak, yang syariah lebih minta banyak daripada yang konvensional. Iya. Akhirnya manggilnya yang konvensional karena sanggupnya yang ini. Kalau saya menjawab, keduanya jangan diambil. Iya. Karena syariah Ibu rugi pun tetap harus bayar. Mau nggak bank syariah itu saya rugi usaha saya? Ya udah nggak apa-apa Bu, kami ikhlaskan. Mau nggak dia? Pertanyaan saya Bu, Ibu terima modal kegiatan usaha dari bank syariah. Ibu rugi, betul-betul rugi. Sudah berusaha. Banknya mau nggak mengatakan ya udah Bu nggak apa-apa Bu. Memang kegiatan namanya usaha kan ada rugi. Mau nggak dia? Apa bedanya dengan bank konvensional? Sama aja dengan bank konvensional. Makanya saya katakan, maka saya nggak akan mau melakukan ya permodalan dari bank syariah dan bank konvensional karena sama aja keduanya.
tadi ternyata lebih besar dari bank syariah. Nah, lebih besar rugi kita, ya. Maka tidak boleh keduanya. Maka yang tadi kita katakan kan sudah belajar ini, cari yang punya uang. Bu, mau nggak modalin usaha saya? Kita bagi untung, bagi rugi. Nah, itu tujuan kita belajar menjalankan syariat Islam. Ya, ada lagi? Ya. Kalau ada orang punya kos-kosan, Ya. di rumah kos-kosan, tapi nanti ada manajemennya yang mengelola. Ya. Kita dijanjikan misalnya setahun gitu, apa isi semua apa segala macam itu boleh kan? Dijanjikannya nominal tertentu atau dari keuntungan bagi untung, persentase dari untung. Mereka cuma bilangnya apa namanya dijamin nanti isi semua nanti kita dapat sekian persen, dia sekian persen Dari keuntungan. dari okupasi si PPO. Boleh. Kalau dari berapa yang tersewa, dia sekian persen, kita sekian persen, boleh. Boleh itu. Ya, jelas Bu ya. Boleh. Silakan, ada lagi yang lain? Silakan Ibu. Kita sediain QRIS saja Bu. Ibu buka rekening di BSI, Wadiah, sediakan QRIS-nya. Ini QRIS saya. Iya kan? Sudah ada solusinya. Sudah ada solusinya kan Bu? Hah? Oh jauh. Oh dia transfer dari jarak jauh. Kasih aja barcode-nya, transfer barcode-nya. Kirim WhatsApp ini QRIS-nya ya. Kirim pakai WhatsApp barcode-nya itu. Nah, ya. Jangan dipersulit hidup itu. Ya. Oh iya, dia makanya. Jadi nanti diajarkan yang paham ya, diajarkan nanti Bu. Silakan. Ya. Asuransi swasta apa? Swasta ya. Dari perusahaan tempat dia kerja. Ikut asuransi sendiri. Mandiri. Bentar. Sebetulnya perusahaannya itu karena gini, kan setiap orang hukumnya akan berbeda dari satu orang dengan orang lain. Maka untuk kita menjawab kasus orang ini, pertanyaan saya, dia masih bisa nggak berobat dalam negeri? Uangnya masih ada nggak? Maksudnya itu sakitnya itu bisa nggak ditangani dalam negeri aja dengan uang yang ada dimiliki? Bisa atau enggak? Dan kalau dia tidak berobat berbahaya bagi nyawanya. Nah, kalau darurat, intinya kalau memang darurat dan dia tidak punya uang dan hanya bisa diasuransi, boleh bagi dia. Ya. Contohnya ternyata penyakitnya ini hanya bisa ditangani dengan cepat di luar negeri dan dia pun nggak punya uang cukup kalau nggak asuransi. Nah, ternyata dia ikut asuransi supaya nyawanya masih bisa tertolong, halal bagi dia. Tapi kalau dia sedang sehat-sehat aja ini, dia nggak sakit,
kemudian dia ikut asuransi, ASEM ikut asuransi, haram baginya asuransi tadi, karena ya itu sesuatu yang perjudian di sana. Tapi kalau memang dia sedang sakit, itu halal bagi dia. Wallahu taala alam. Ya. Baik. Ada lagi? Cukup ya, cukup ya. Alhamdulillah. Semoga ini bermanfaat. Inilah tujuan kita belajar, menjelaskan bagaimana mengembangkan harta yang halal dan menghindari yang haram. Karena di zaman kita sekarang ini hampir semuanya menawarkan investasi itu yang haram. Makanya ini penting kita pelajari, jangan sampai kita melakukan yang haram tadi ya. Nanti dihisab di hari akhirat. Nah, belum lagi di dunia itu menimbulkan masalah di kehidupan kita. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.